kan banyak cerita di luar bahwa Bapak dan Pak Harto itu saudara tiri apa. Tapi kan aku terakhir baca di buku saya dan Mas Harto ini, Bapak adalah saudara kandung. Ya. Ceritanya seperti apa, Pak? Dalam satu keluarga, anak yang juga besar itu kan bantu orang tua supaya bantu yang kecil. Nah, itu yang dilakukan Pak Harto itu kan gitu. Tapi bukannya itu sering disalah-artikan sama orang bahwa memperkaya keluarga ya, Pak ya? Saya pernah ada ditelepon, katanya ngakunya jaksa. Baru 2 hari Bapak itu masuk penjara itu. Tapi saya nggak ingat namanya. Katanya dia mau ada tugas di Bali, dia minta sangu sama saya. Bule, ada yang pengen kenalan dong, Bule, gitu. Temennya Mas Warto, gitu. Ya boleh kenalan ya apa, gitu. Terus janjian dah kita mau ketemu. Tapi saya kan, karena belum pernah ketemu kan jadi agak itu juga ya. Jadi waktu saya ngasih minum tuh saya jadi gemeter kan, perasaan saya kan pasti diliatin gitu. Jadi belum apa-apa kan saya jadi udah grogi juga gitu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar, Pak? Baik. Terima kasih. Lagi ngapain nih, Pak? Ya, ini lihat-lihat taman ini. Sebelum ke kantor biasanya lihat gitu. Istri saya yang merawat tanaman ini. Tapi sini kalau saya tanamannya tanaman yang ada hasilnya seperti buah-buahan. Ini kalau rambutan ini rambutan dari Aceh, rambutan dari Binjai. Dari buahnya manis dan juga lekang. Kapan-kapan kalau lagi panen saya boleh diundang ya, Pak ya? Boleh, Pak. Ini terutama ini sebentar lagi ini buah matoa. Ini matoanya juga manis sekali. Selain bertaman, aktivitas sekarang apa sih, Pak? Ya banyak sekali, jadi terutama mengenai pertanian. Karena saya sadar betul-betul bahwa Indonesia ini sebenarnya untuk mengembangkan untuk meningkatkan pendapatan rakyat, untuk menghapus kemiskinan, itu harus dikembangkan pertanian. Tapi pertanian di Jawa sudah tidak cocok. Karena rakyat itu hanya memiliki tanah, ada kalanya kurang dari 1000 meter. Jadi sama sekali nggak cukup. 1 hektar saja nggak cukup untuk makan, apalagi cuma 10 meter. Nah, samping itu juga pendidikan. Nah, pendidikan kita juga kesenjangannya sangat jauh. Ada yang sudah profesor, tapi ada yang buta huruf. Nah, ini kalau dibikin sama demokrasi, yang bagaimana demokrasi ini antara buta huruf sama yang profesor ini? Gapnya terlalu jauh ya. Jadi mestinya ditingkatkan dulu. Seperti di Amerika kan tingkatannya kan mereka paling tidak sudah mengerti gitu. Nah, begini pemirsa, kalau seorang Probo Sutejo bicara tentang negara ini, di usianya yang sudah 80 tahun, masih semangat, masih ingin membangun negara ini. Pak, kalau tadi kan ngomong negara, kalau kita bicara tentang Bapak dulu lahir nih, di Kemusuk. Sebenarnya tanggal berapa, Pak? Ada yang bilang 1 Mei, ada yang bilang 15 Juli. Ya, yang 15 Juli itu dulunya karena perhitungannya itu tidak tepat, karena catatan oleh bapak saya itu lahirnya itu bukan dengan tanggal Masehi, tapi dengan tanggal Jawa. Weton itu ya, Pak? Tahun itu, tahun Jawa weton itu nanti hari Kamis pagi, tanggal 2 besar itu Julija, tahunnya tahun Ehi. Nah itu cuma saya perhitungkan perbedaannya tiap-tiap tahun itu berbeda 11 hari, maka selama berapa tahun dikalikan 11, dihitung lagi mundur dengan dengan tanggal Masehi yang kurang cocok, kurang pas. Rupanya di samping 11 itu mesti ada perbedaan lagi. Nah, jadi bukan persis 11, tapi ada kalanya itu yang tahun Kambisat itu kan ada. Nah, jadi kurang perhitungannya. Tapi setelah saya beli buku 300 tahun kalender Indonesia dibandingkan gitu, maka yang cocok hari kelahiran saya itu adalah 1 Mei tahun 30. Selain ada kebingungan di tanggal lahir, beliau ini pernah ganti nama juga. Saya memanggilnya Pak Suprobo atau Pak Probo Sutejo nih? Ya sebenarnya namanya sekarang Probo Sutejo. Jadi dulu nama Suprobo itu, jadi kan sering-sering diajai teman-teman. Suprobo itu kan nama seorang perempuan. Ya itu dalam wayang itu namanya Dewi Suprobo, itu sering diajain gitu, maka diganti Probo Sutejo. Apa bukan gara-gara Bapak dulu sering sakit? Bukan, ya ada sakit juga pernah gitu juga, karena sakit kemudian diganti nama aja.
Beliau ini dulu setiap mau sekolah harus jalan sekitar 10 km pulang pergi ya Pak ya? Ya. Menyisiri rel hanya untuk sekolah. Tekadnya ditanamkan juga di kehidupannya sekarang. Kalau bicara mengenai sekolah, selain Bapak dulu harus berjuang sekolah, Bapak juga pernah mengajar Pak di umur 13 tahun ya Pak? Ya mengajarnya itu juga mula-mula di sini itu juga sering-sering masih zaman Jepang. Umur saya baru 14 tahun, 15 tahun gitu. Nah saya sudah mulai sering-sering di kampung itu ada pemberantasan buta huruf. Nah saya mengajar situ. Jadi rupanya dinilai oleh orang-orang kampung situ, termasuk Bapak saya menilai ada bakatnya mengajar gitu. Mengajar. Tapi setelah saya menjadi dewasa dan punya hasil, punya penghasilan, saya mengingat bahwa bagaimana supaya desa itu menjadi maju. Untuk memajukan sekolah, untuk mengajukan desa itu harus ada pendidikan. Nah, pendidikan sampai saya dirikan SD, kemudian SMA, kemudian SMP. Dari SMA dulu baru ke SMP ya. Pak, kita sambil lihat-lihat rumah boleh Pak, ngobrol ya Pak? Boleh ya, jalan-jalan ya Pak. Ya. Jadi kok bisa Pak bikin sekolah SMA dulu baru SMP? Ceritanya gini, jadi dulu ada SMA itu mau didirikan di Kebedanan di Godean namanya. Jadi tapi nggak punya uang. Nah, ini panitianya mendatangi saya, minta bantuan supaya dibantu untuk bikin rumah sekolah SMA. Saya bilang saya mau bantu, tapi sekolahnya pindahkan ke desa Musuk. Jadi akhirnya panitia itu setuju akhirnya dipindahkan situ. Nah saya bangun jadi. Kan banyak cerita di luar bahwa Bapak dan Pak Harto itu saudara tiri, apa. Tapi kan aku terakhir baca di buku saya dan Mas Harto ini, Bapak adalah saudara kandung. Ya. Ceritanya seperti apa, Pak? Itu dari pelajaran di SMP itu saya kuasai semuanya. Terus sampai membuat sekolah ya Pak? Ya, sampai bikin sekolah sendiri. Jadi sistem bikin sekolah sendiri akhirnya maju. Setelah maju, masyarakat itu minta supaya dinegerikan. Kenapa Pak dinegerikan? Dinegerikan karena di situ belum ada negeri. Belum ada SMP negeri kan. Jadi diminta kerelaan saya supaya sekolah ini dinegerikan. Nah, terus setelah datang penilai sekolah, dinilainya, di guru-gurunya diperiksa semuanya, saya nggak punya ijazah guru, nggak bisa diterima, jadi gini. Jadi oke lah, nggak bisa terima, nggak apa-apa lah, saya menjadi negeri, saya tinggalkan, nanti saya cari sekolah lain. Jadi rupanya ada hikmahnya juga itu, kenapa saya nggak jadi guru negeri itu. Teman-teman saya yang dulunya yang dulu juga nggak punya ijazah negeri itu, akhirnya punya ijazah gitu, dia diterima jadi ngajar terus itu. Jadi kalau saya waktu itu punya ijazah negeri juga, mengajar situ, mungkin juga sampai sekarang ngajar terus gitu. Dan untungnya saya waktu nggak punya ijazah, akhirnya bisa cari kerjaan yang lain, nggak bisa sampai menjadi pengusaha. Begini nih, seorang Prabowo Sutedjo yang selalu menganggap setiap cobaan adalah berkah. Bukan begitu Pak? Ya. Tapi saya nggak habis pikir Pak, Bapak merintis sekolah sampai jadi, dibuang. Diserahkan sama pemerintah. Iya, tapi dalam artian kan Bapak harus menyerahkan jabatan itu, harus menyerahkan sekolah itu pada pemerintah. Iya, betul. Tidak dapat apa-apa.
Ya, Mau sih Pak? ya mau. Itu waktu itu terus saya akhirnya pindah ke taman siswa. Nah, taman siswa itu rupanya di situ memang sudah seakan-akan saya diarahkan oleh yang kuasa itu untuk belajar nasionalisme. Dari taman siswa itu saya belajar nasionalisme sehingga memperdalam betul-betul ajaran Ki Hajar itu saya pelajari itu. Di Gugu dan di... Jadi buku dan dipraktikkan gitu. Pak, ini kayaknya agak panas kalau kita Iya, duduk di situ boleh Pak ya? Luas gini juga gitu. Jadi sering-sering sore-sore kan gak ada kerja gitu, saya nyangkul gitu, terus tanam bayam. Waktu tanam bayam itu sore-sore sudah apa? Sore-sore kira-kira jam 3 gitu, jam 4 itu Pak Dwi kan ikut kakaknya juga di Bintaran. Itu kan sudah sepupu gitu. Jadi lihatnya bayam gitu, wah bayamnya banyak kali mas. Nah, iya banyak ini saya yang nanam ini. Kalau mau ambillah. Nah diambil Pak Dwi itu. Diambil, udah pulang itu kira-kira jam 5 Bu Harto mau apa bawa keranjang mau beli bayam. Tahu bayamnya sudah nggak ada. Nah saya dimarahi gitu. Tapi bukan gara-gara itu Pak, Bapak merantau ke Siantar? Bukan, bukan. Karena memang lihat kemauannya apa, kemauan untuk belajar sudah kurang gitu. Jadi lebih baik sudah merantau. Jadi ada yang ngasih tahu kalau di Sumatera cari kerjaan gampang gitu. Kalau bicara tentang tadi jadi pengusaha, sebelumnya kan Bapak guru nih. Membuat universitas itu untuk apa Pak? Mercu Buana dan segala. Ya tujuannya karena saya kan sudah dapat dulunya kan guru dan mengajar taman siswa, sebelumnya juga mendirikan SMP progresif. Tapi ingin bagaimana bangsa ini maju, terutama setelah Pak Harto menjadi apa dari pejabat itu kan, jadi ingin bagaimana pendidikan itu meningkat gitu, bagaimana caranya. Jadi untuk meningkat pendidikan itu untuk mencerdaskan bangsa itu tidak ada lain adalah pendidikan. Tapi ini namanya Mercu Buana. Dulu punya perusahaan yang bernama titik-titik Buana, Ya. segala macam Buana. Ya. Filosofinya apa Pak milih? Ya dulu kan nama itu kan cuma apa, cuma dulu ada teman-teman bikin nama perusahaan. Nama perusahaan itu kan nama apa yang bisa berkembang. Jadi kan orang pakai nama ada Mercu Asia nama dulu. Saya bilang ke Asia kan nama kecil, tapi kalau Buana kan dunia. Jadi artinya kan simbol daripada dunia. Jadi Mercu Buana. Dan Mercu Buana itu nama PT yang pertama, kemudian menjadi nama perguruan tinggi, tapi juga akhirnya menjadi pemborong juga, menjadi kontraktor. Jadi Mercu Buana Raya Kontraktor. Nah Mercu Buana Raya Kontraktor itu yang akhirnya kerjasama Perancis, yaitu Dumes, yaitu membangun itu bendungan yang di Saguling. Ada cerita Pak tentang listrik sama karpet ya Pak ya? Ya ada. Ceritanya apa sih Pak? Nah ceritanya karpet itu dulu waktu saya di SD, kan guru sekolah saya itu sama kepala sekolahnya itu namanya Leo Yadiran. Nah, sering cerita mengenai Abu Nawas. Abu Nawas itu ceritanya sering-sering naik karpet itu kan bisa terbang gitu. Jadi karpet itu memang suatu keanehan gitu. Jadi waktu diambil oleh Pak Harto tinggal di Merbabu itu pertama kali masuk itu listriknya terang gitu. Jadi wah di rumah terang kali, kalau di rumah kan di desa kan nggak ada listrik, jadi belajar kan pakai sentir, lampu sentir itu malam-malam gitu. Ini listriknya gitu terang. Terus masuk ke kamar lagi, wah ada karpet ini, bisa terbang ini nanti pakai karpet. Jadi karena teringat waktu di sekolah itu pernah diceritain mengenai Abu Nawas itu yang naik karpet bisa terbang. Kan banyak cerita di luar bahwa Bapak dan Pak Harto itu saudara tiri, Ya. apa. Tapi kan aku terakhir baca di buku saya dan Mas Harto ini, Ya. Bapak adalah saudara kandung. Ya. Ceritanya seperti apa, Pak? Jadi ceritanya kan saya dan Pak Harto itu kan ibu yang pernah melahirkan Pak Harto itu melahirkan saya. Jadi kan satu kandungan gitu, dari kandungan dari badannya. Tapi kalau saudara tiri itu, maksudnya saudara tiri itu, waktu ibu saya, atau ibunya Pak Harto kawin sama bapak saya sudah lahir.
Jadi saya bawaan dari bapak saya, Pak Harto bawaan dari ibu, itu saudara tiri. Tapi kalau saudara Iksan percaya itu saudara kandung dari satu ibu. Kenapa selama ini ada sedikit kayak pengaburan kayaknya ya Pak ya? Ya itu karena apa? Karena orang juga sering-sering menganggapnya ya lain tidak satu bapak satu ibu itu disangkanya tiri gitu aja. Padahal kalau tiri itu kalau misalnya sama-sama bawaan gitu. Kalau ngomong menggading tak retak, ada juga meja yang bersejarah ya Pak ya? Yang hampir meretakkan negara ini ya? Meretakkan maksudnya? Meja yang dipakai buat penangkapan, yang buat... Oh. Mengenai lukisan? Bukan lukisan, tapi gading. Ya, ada koleksi itu. Koleksi juga karena waktu itu duta besar kita di Tanzania menganjurkan supaya dibeli. Karena itu sayang, lelang dari pemerintah Tanzania, kalau nggak dibeli sayang. Jadi kan di Indonesia kan belum ada gading seperti ini. Yang mana Pak, kalau boleh lihat Ya, di gadingnya? sebelah gadingnya. Wah. Ya. Boleh kita lihat di sana Pak? Boleh, ya. Gadingnya itu besar sekali Pak ya? Ya, ini lelang tahun 70. Masih ingat Pak harganya berapa? Duta besarnya Pak Abdul Qadir, Laksamana Abdul Qadir. Jadi dia menganjurkan supaya ini dibeli aja, karena kalau tidak dibeli nanti dibeli orang lain, jadi sayang. Jadi duta besar yang melelang itu. Ya. Jadi sebenarnya kelihatan besar, tapi kan ini kan gading ini kan yang tertanam di dalam anunya kan sekian. Ini kan bekasnya. Oh, tertanam dalam dagingnya. Ke dalam dagingnya gajah itu. Ya, wow. Jadi kalau ada kata-kata itu, tak ada gading tak retak itu, inilah. Kan retak. Kerutan ini retak ini ya? Ya, gading itu mesti tak retak. Gitu. Masih ingat Pak, berapa waktu menangkan lelang ini Pak? Hampir kira-kira hampir 500-an gitu lah. 500.000 US. 500.000 US. Wow. Selain Tahun 70. ini. Waktu itu belum ada larangan, dan ini dilelang secara umum, siapa aja yang mau beli. Oh, bebas berarti Bebas. siapapun. Nah, belakangan baru kira-kira hampir tahun 80-an baru larang. Tidak boleh ada gading. Kalau ngomong gading tak retak, ada juga meja yang bersejarah ya Pak ya? Yang hampir meretakkan negara ini ya? Meretakkan maksudnya? Meja yang dipakai buat penangkapan, yang buat... Oh, waktu itu merekam itu? Merekam. Ya, ada di depan sana. Jadi merekam waktu itu waktu menjebak dari orang-orang MA. Orang dari Mahkamah Agung yang melakukan pemerasan, maka penjebakan KPK di situ, di depan itu. Kita lihat ya Pak. Ya, mari silakan. Nah ini kuda dari unik yang boleh dikatakan bersejarah, karena di dalam ini dulu pernah diletakkan itu Penyedap.
Alat perekam itu ya? Alat perekam menuju ke kursi sana. Kemudian kabelnya ditaruhkan situ, kakinya tidak kelihatan. Lewat apa? Lewat karpet, di bawah karpet, terus masuk ke sana, terus ke kamar sebelah. Nah, yang merekam itu orang dari KPK. Menjebak orang-orang dari Mahkamah Agung. Ini kayaknya Bapak menyerahkannya sana. Jadi disinilah saya menyerahkan uang itu yang sebanyak 5 miliar itu. 5 miliar terdiri dari uang apa? Uang rupiah 1 miliar, yang sisanya uang dolar. Jadi duduk di sini? Duduk di sini, kemudian Bapak sudah ditempatkan di dalam box itu uangnya itu sama alat perekam dari apa untuk melacak. Jadi kalau bawa kemana aja bisa ketahuan uang itu. Dan waktu itu mau diganti oleh orang dari yang aku apa, orang dari Mahkamah Agung itu mau diganti pakai box. Tapi saya bilang nggak usah, gantilah, sudah ini aja. Kalau diganti ketahuan itu perekamnya. Iya. Wow. Nah, orang dari KPK itu pakai nama samaran Desember. Itulah yang merekam dari kamar sebelah. Di kamar sebelah. Ya. Di sini tempat paling bersejarah dari rumah ini. Kalau waktu itu sampai akhirnya berakibat saya dipenjarakan dari karena menjebak itu. Karena waktu penjebakan itu kemudian KPK memeriksa dari Mahkamah Agung, beberapa ketua Mahkamah Agung itu diperiksa gitu. Nah, ketua Mahkamah Agungnya marah. Nah, karena marah, masalah saya yang nggak selesai sudah 3 tahun lebih, terus akhirnya diputus, diganti hakimnya. Dalam tempo 1 tahun juga akhirnya saya diputuskan jadi 4 tahun penjara. Terus langsung dieksekusi. Katakan dalam satu keluarga, anak yang juga besar itu kan bantu orang tua supaya bantu yang masih kecil. Nah, itu yang dilakukan Pak Harto itu kan gitu. Tapi bukannya itu sering diasal-artikan sama orang bahwa memperkaya keluarga ya Pak ya? Itu belinya dari Hongkong kan ya, dari tahun 72. Dan memang waktu itu direncanakan untuk menyambut Ratu Elizabeth. Tapi sudah pakai Ratu Elizabeth, mau diserahkan sama istana, Presiden nggak mau pakai ini, minta tukar yang Mercy aja. Jadi saya tukar lagi pakai Mercy, ini nggak diserahkan sama saya. Ini dari dana pribadi untuk membantu negara ini waktu itu di sana. Gitu. Wow. Berapa Pak beli mobil seperti ini? Dulu harganya tahun 72 itu 350.000 US. Ya. Pound sterling kalau bilang. Pound sterling. Ya. Wow. Harganya masih murah. Walaupun murah, tapi zaman tahun itu kan itu ya, uang besar. Mal, ya. Sudah jadi pengusaha waktu itu ya Pak ya? Sudah berhasil jadi pengusaha. Awalnya kenapa Pak? Bisa dari seorang guru jadi pengusaha tuh ceritanya bagaimana Pak? Ya kan lama-lama kan keadaan ekonomi di Indonesia ini makin sulit gitu. Dan karena ekonomi sudah menentu gitu, gaji guru itu sama sekali tidak memadai. Apalagi saya kemudian tambah keluarga. Jadi anak waktu itu sudah 1, kemudian sudah hampir 2, dan saya sudah menjadi gelisah gimana nanti menghadapi masa depan kalau begini caranya, kalau gajinya kecil gini. Akhirnya cari hubungan keluar, bertepatan mertua saya itu kenal sama seorang pengusaha di Medan yang ada hubungannya ke Jakarta. Nah, terus saya dikenalkan, terus saya diperbolehkan untuk pindah ke Jakarta. Yaitu PT Orisi yang namanya, jangan sama Ngcomo.
dalam 9 tahun mampu beli kendaraan seperti ini. 63, kemudian tahun 72. Beli mobil Jadi, ini ya? beli mobil ini, jadi itu caranya apa? Caranya itu seakan-akan diatur oleh yang kuasa gitu. Karena saya serius gitu, sungguh-sungguh, lama-lama dapat kepercayaan dari Departemen Sosial. Nah, karena kepercayaan, terus akhirnya ada Departemen Sosial memerlukan kendaraan Jeep Toyota. Nah, saya kasih tahu Jeep Toyota kalau waktu udah di stok, sudah siap pakai, tinggal pakai aja, harganya 22 juta rupiah. Tapi kalau pesan, harganya juga 12 juta, dari terimanya 3 bulan kemudian. Nah, terus dinyatakan, wah saya mau beli apa, Departemen Sosial mau beli yang apa, yang oke lah, yang indennya saja, artinya akan terima 3 bulan kemudian. Jadi akhirnya pesanlah sebanyak 6 buah kendaraan. Dari 6 kendaraan itu, terus mereka menyetorkan uang lebih dulu dengan harga 12 kali 6 jadi 72 juta. Dalam tempo 3 bulan datang mobilnya. Dan 6. Saya pikir-pikir kalau 6 ini saya serahkan semuanya sama Departemen Sosial, saya dapat untung apa? Sudah berpikir seorang pedagang situ. Sudah berpikir sebagai seorang bisnismen lebih. Ya, jadi sudah berpikir dari guru, sudah berpikir dari pedagang. Saya dapat apa ini nanti? Terus akhirnya saya bikin laporan sama Departemen Sosial bahwa mobil itu sudah datang, tapi yang 2 komplit datangnya tapi yang 4 lagi hilang spare partnya di Tanjung Priok. Ada waktu itu kan banyak pencuri kan, banyak pencuri Tanjung Priok. Tapi sekarang membeli spare partnya di Jakarta nggak ada. Ya terpaksa seperti saya pesan dinamo starter dan sebagainya yang hilang itu ke Jepang lagi. Itu makan waktu 3 bulan. Wah itu Departemen Sosial murah-murah juga, waduh gimana gitu. Ya gimana lagi kalau bisa cari spare partnya di sini, oke, kita beli. Nah, nggak dapat karena memang tidak hilang. Jadi akhirnya yang 4 itu bisa jual. Karena mundur 3 bulan dapat dia jual dengan laku 22. Nah, laku 22 kali 4 jadi 88 terima. Datang terus pesan lagi 6 lagi. Jangan 6 72. Sisa dari yang sisanya itu bisa bukan dari milik saya kan. 88 kurang 72 jadi ada 16. Sudah punya untung 16. Nah, terus import lagi. Nah, import lagi dapat 6 lagi. Datang tempo 3 bulan. Datang 2 bulan, segera kami assembling, 4 saya serahkan Departemen Sosial, lunas 3 bulan kemudian. Masih punya 4. Masih ada 2 lagi. Masih ada 2 lagi. Nah 2 lagi jadi milik saya saja jadi ini. Nah itulah terjadi tahun 64 akhir. Menjelang jadi saya tahun 64 itu saya udah punya uang. Oh berarti modal usahanya dari mobil itu, dari mobil Toyota ya. Pengadaan di dinas sosial itu. Sosial, ya. Saya selalu baca di setiap literatur itu, Bapak tidak suka dengan pengusaha yang rakus. Ya, pengusaha yang rakus itu memang saya selalu karena nggak memikirkan keadaan di Indonesia ini kan sebenarnya kan kesenjangan itu kan, terutama kesenjangan ekonomi kan. Kesenjangan ekonomi itu begitu banyak rakyat yang miskin, yang betul-betul nggak punya apa-apa, tapi ada orang yang kayanya bukan main sampai termasuk kaliber dunia. Ya ini kan perbedaannya itu terlalu jauh, kesenjangan ekonomi itu terlalu jauh. Bagaimana Indonesia itu mau menyatukan bangsa ini kalau keadaannya begitu kan nggak mungkin. Caranya seperti apa, Pak? Nah, caranya juga mereka itu mereka supaya yang sudah kaya itu membantu kepada yang miskin, yaitu membuka lapangan kerja dan juga membantu bagaimana caranya supaya yang miskin itu bisa ditampung dengan lapangan kerja dan sebagainya. Makanya Pak Harto tahun 93 mengadakan pertemuan dengan para konglomerat di Tapos, diminta supaya pengusaha-pengusaha itu sadar. Ayah angkat dan anak asuh itu ya. Tapi kan tidak berjalan, Pak. Yang nggak jalan karena memang keadaannya sudah jadi begini. Jadi sekarang apalagi dengan kebebasan semua orang sama-sama haknya. Jadi sudah sama haknya, sama hak orang miskin sama orang kaya sama aja. Jadi semua orang sudah nggak mau tahu. Ini kan hak sudah disamakan, tapi sama rasanya kan belum ada nih, Pak. Ya belum ada. Itulah sekarang kalau sudah kandarnya begini karena haknya sudah sama nggak bisa dengan lagi. Jadi waktu itu sampai saya katakan dalam satu keluarga anak yang sudah besar itu kan bantu orang tua supaya bantu yang kecil.
Nah, itu yang dilakukan Pak Harto itu kan gitu. Saudara-saudara itu kan semua yang tidak mampu kan dibantu oleh Pak Harto kan. Tapi bukannya itu sering diasal-artikan sama orang bahwa memperkaya keluarga ya Pak ya? Nah, di dalam hal ini kan mestinya kan bukan mesti memperkaya dengan cara apa? Dengan cara memberi uang atau beri lapangan kerja atau mungkin keistimewaan kan enggak. Kalau memberikan keistimewaan ya memang nggak boleh ya. Selamat siang. Oh, selamat siang. Selamat siang. Wah, ini kita mau lihat rumah Ya, kudusnya. Ya. Wow, Nah, nih. That's very special. Nah, nih. itu rumah. Apa? Bukan asli. Wah, semua deh. Tapi ini dulunya dulu udah belum kayak gini Pak ya? Sudah begini ya, rumah itu jadi bongkar dari Pak angkat ini. Ini nggak ada pakupnya ini. Oh, pakai ini semua ya. Loop. Knockdown. Oh, lihat sini. Siap dulu ya. Kenapa Pak dipindahkan ke sini Pak? Ya, Rumah di kudus rumah yang kan, di rumah kan nggak ada yang apa yang mengenal gitu kan jarang teman. Kalau di sini kan banyak orang kenal. Dan Sering bisa, ada hasilnya. Di rumah kan nggak ada hasilnya. Sini kan bisa dihasilkan, dikomersilkan. pemikiran orang bisnis seperti ini. Segala sesuatu komersil. Ya, komersil ya. Ya. Wow. Jadi, Sejarahnya apa Pak rumah ini Pak? Ini pasti spesial banget. apa ya? Sejarah rumah kudus ini pasti spesial banget. Ya karena zaman dulu kan zaman dulu kan pada rumah-rumah yang anu itu orang-orang yang kaya itu kan bikin ini, bikin pakai ukiran semuanya. Jadi bukan sembarang rumah. Ya, terus ke dalam. Satu malam berapa Pak di sini? Kiri kanan kalau dua-duanya 7.000 7.000. US. 7.000 US. Saya nggak dapat diskon Pak. Boleh dapat. Kapan-kapan saya menginap di sini. Benar ya Pak, janji ya? Ya, boleh. Kita lihat yang lain lagi ya Pak. 7.000 mahal benar. Kan bagus, Pak. Oh, saya pernah ada ditelepon, katanya ngakunya jaksa. Baru 2 hari Bapak itu masuk penjara itu. Tapi saya nggak ingat namanya. Katanya dia mau ada tugas di Bali, dia minta sangu sama saya. Pak, kalau
Pak, tadi kan kita sudah bicara mengenai kisah hidup Bapak yang di masa lampau sampai jadi pengusaha. Di pengusaha ada sedikit badai cobaan Ya, dengan kasus HTI. ya. Sesungguhnya seperti apa sih Pak? Kasus HTI itu asalnya dulu dari apa? Karena banyaknya hutan yang sudah rusak, yang dari HPH, itu menjadi hutan yang tidak produktif. Nah, hutan yang tidak produktif itulah oleh pemerintah waktu Pak Harto itu mau dibikin supaya bagaimana dihijaukan kembali. Nah, di antaranya itu yang sudah mencoba pertama Prayoga Pangestu, terus kemudian kami juga ikut mencoba, ini kami tanami dengan penanaman yang sesuai dengan ketentuan yang ditentukan. Tapi rupanya waktu terjadi reformasi, nah itu dianggapnya itu salah, dianggapnya saya melanggar ketentuan, yaitu markup dari jumlah luas tanaman. Padahal tanaman itu nyatanya memang lebih daripada yang kami laporkan, karena banyak yang kecil belum tumbuh. Tapi rupanya ada orang yang sentimen, terus kami diadukan, diperiksa. Pak, waktu itu kan Bapak tidak merasa bersalah. Saya sama sekali tidak salah, setelah diperiksa juga sekarang barangnya juga utuh. Jadi barangnya itu mesti apa, yang kami tanam itu sebanyak 70.000, memang 70.000 ya. Tapi sudah terlanjur itu, Mahkamah Agung kan memutuskan, kalau sudah putusan Mahkamah Agung, kasasinya kan siapa aja kan bisa melaksanakan. Kalau saya menolak kan nanti kan malah saya jadi susah. Jadi satu ruti aja apa boleh buat. Tapi Pak Harto sendiri nangis waktu itu. Iya. Nah, maksud saya adalah mengapa Bapak juga harus menjalani, tidak bisakah banding atau apa-apa? Sudah naik banding semua, tapi sudah pernah ditolak. Jadi sudah naik itu kan sudah diputuskan gitu, kemudian naik peninjauan kembali juga ditolak. Padahal putusannya itu semua kan penuhi. Jadi putusannya kan saya harus membayar uang sebanyak 100 miliar diberikan kepada rekening Menteri Kehutanan. Terus langsung dibayar. Yang melakukan itu dari pengacara saya, yaitu Kaligis. Nah, kemudian dendanya itu 30 juta juga sudah dibayar semuanya. Sudah dibayar semua, kemudian naik peninjauan kembali, tidak diperhatikan juga, tetap peninjauan kembali ditolak. Jadi ya sama sekali seakan-akan sudah tidak ada gunanya lah itu untuk mengadukan. Jadi apa boleh buat, terpaksa saya terima aja apa boleh buat. Jadi pada kalau kita melawan juga nggak mungkin kan, karena kalau saya melawan katanya melawan hukum gitu. Terus rasanya apa Pak? Dari seorang bebas, ditinggal di rumah sendiri, pindah ke Cipinang, lalu pindah ke Sukamiskin. Bukan hanya itu aja, saya itu boleh katakan kan dalam kehidupan itu segala macam kehidupan kemewahan sudah saya jalani kan. Masuk restoran, tinggal di hotel yang mewah, sampai dengan teman-teman yang itu, tapi tahu terus dimasukkan penjara gitu. Jadi yang saya ingat bukan waktu saya kemewahan, waktu saya tinggal di hutan. Waktu zaman di Siantar. Dan saya ingat itu, karena kan saya tinggal di hutan di Pematang Siantar, jadi kehidupannya sama dengan orang-orang penebang kayu yang hidup begini, ya itu yang saya ingat. Jadi yang saya lupakan semua kemudian. Ya, tempat tidurnya tempat tidur biasa yang ukuran hanya 2 meter kali berapa 3 meter, terus boleh sama Pak Putih, Abdullah Putih dari mantan Gubernur Aceh. Terus ada lagi bekas pejabat-pejabat Bank Indonesia. Jadi ada juga ya waktu itu saya masuk itu ada yang kelihatannya sedih gitu. Saya kasih tahu, yuk ngapain sedih sini, jangan dipikirkan itulah, jangan sini. Jadi ingat saja waktu dalam keadaan susah, jangan diingat waktu senang. Pak, ketika di penjara itu, Bapak mendapatkan izin untuk keluar bertemu dengan almarhum Pak Harto sebelum meninggal. Ya itu dengan cara apa? Dengan cara minta izin. Dan rupanya memang ada ketentuan diperbolehkan. Tapi di samping itu juga ada kalanya kalau sudah keceringan gitu ya saya sakit gitu, misalnya ke rumah sakit diizinkan. Jadi waktu itu memang saya betul-betul sering sakit, jadi waktu olahraga kaki saya itu bengkak gitu sehingga diizinkan tinggal di rumah sakit berapa lama. Nah waktu saya sakit itulah Pak Harto besok sama saya nengok di rumah sakit. Mula-mula Pak Harto mau datang ke rumah penjara ke Sukamiskin, tapi saya nggak kasih. Rasanya apa Pak ketika seorang kakak yang tadinya sangat berkuasa tergeletak sakit, dihujat banyak orang? Ya. Sebagai seorang adik apa sih rasanya dan sulit untuk bertemu? Ya, karena kalau menurut anggapan saya memang keadaannya begitu. Jadi ini karena kualitas dari bangsa ini masih terlalu rendah. Jadi karena kualitasnya itu belum sampai bisa menghargai orang-orang yang berjasa, orang-orang yang
salah atau tidak itu mestinya diteliti yang benar. Tapi ini seakan-akan dianggap salah semua.